Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Five of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada King of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Eight of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Pentacles. Oke ya, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata peristiwa besar ini adalah petunjuk bagimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, di sini tergambar bahwa akan ada hope, akan ada harapan yang akhirnya terbuka lebar untuk kehidupanmu. Di mana baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa atau ada keadaan ya yang bisa dikatakan peristiwa besar yang menjadi petunjuk-petunjuk baik untuk kehidupanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih bahagia, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Di mana kamu mendapati atau mulai mengalami sebuah peristiwa pengkhianatan, pemanfaatan, ataupun hal-hal buruk yang lainnya yang terjadi di dalam kehidupanmu ataupun di dalam hubungan asmaramu. Di mana ya, pasanganmu, calon tunanganmu, kekasihmu, orang yang kamu sayangi, ternyata dia benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak tepat selama ini di belakang kamu. Dan terbukti baru-baru ini, dia bermain hati, dia bersama orang lain, ataupun dia kedapatan memanfaatkan segala hal-hal yang terbaik yang kamu miliki untuk dia lakukan sebagai alat agar dia bisa bersenang-senang, berkomunikasi, dan bermain di belakang kamu. Dan mungkin selentingan ini sudah sangat lama kamu dengar. Tetapi kamu tidak menggubris dan kamu masih ingin percaya kepada dia. Tetapi dengan kejadian yang nyata di depan matamu, dari situlah terbukti bahwa dia, pasanganmu, kekasihmu, calon tunanganmu, memang ternyata bukan orang yang tepat untuk dirimu. Dan akhirnya kamu mulai merelakan, mengikhlaskan dia pergi berbahagia bersama orang lain. Dan dengan begitu kamu mulai bisa menyusun kembali, menata lagi hati dan kehidupanmu. Oke, dan beberapa dari kamu mengalami sebuah kekecewaan karena kamu memang sedang dikhianati
oleh rekan, oleh teman, oleh sahabat, ataupun oleh partner. Di mana tempat kamu berkegiatan, kamu mendapati sebuah kejadian, sebuah peristiwa besar, di mana telah terjadi manipulasi-manipulasi, pemanfaatan kebaikanmu, selalu menjual nama besarmu, sehingga kamu mendapati bisnismu, pekerjaanmu, usahamu begitu ya, sedang mengalami sebuah keterpurukan, ataupun dia sedang pergi membawa hasil, membawa dana, membawa uang yang dia gunakan ataupun yang kamu berikan untuk sebuah kegiatan, akhirnya dia pergi membawa itu semua, dia pergunakan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan dari situ kamu mulai mengetahui bahwa kegiatanmu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau sedang kolaps. Nah, dari situlah kamu mulai bisa menyusun strategi kembali, menata ulang kembali kegiatan-kegiatanmu, meskipun sedang dalam keadaan terpuruk. Tetapi dengan perginya orang ini, dengan tidak ada laginya oknum ini, maka kamu mulai bisa berbenah, bersih-bersih terhadap kegiatanmu dan sepertinya akan segera berjalan kembali. Nah, jadi inilah beberapa peristiwa besar yang menjadi petunjuk yang sangat penting bagi kehidupanmu dan bagi hubungan asmaramu. Sehingga akan ada hope, akan ada harapan ya, untuk kamu lebih baik, untuk kegiatanmu lebih maju, dan hatimu menjadi lebih bahagia dan tenang. Dan bukan tidak mungkin ya, di depan perjalananmu kamu telah ditunggu oleh seseorang ataupun sudah ada calon pasangan yang jauh lebih baik daripada pasanganmu sebelumnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi di saat kamu mengetahui ada pengkhianatan, di saat kamu mendapati bisnis, usaha, pekerjaanmu sedang tidak baik-baik saja karena ada permainan di sana, dan kamu ketahui teman, sahabat, ya, partnermu membawa kebaikan yang kamu berikan, membawa kepercayaan yang kamu serahkan seutuhnya kepada mereka, untuk mereka pergunakan sebagai hal-hal yang tidak baik dan akhirnya merugikan dirimu. Oke, nah tetapi di sini tergambar, kamu adalah seseorang yang kaya. Kaya hati, kaya pikiran, juga kaya sikap. Jadi di saat kamu dapati pengkhianatan-pengkhianatan ini, justru kamu menjadi lebih kuat, justru kamu menjadi lebih tegar, karena kamu sudah memaafkan dia, mereka, teman ataupun sahabat yang mengecewakanmu selama ini. Terbukti, dengan tanpa mereka, dengan perginya mereka dari kehidupan kamu, dari bisnismu, dari usahamu, sepertinya usahamu, bisnismu, kegiatanmu menjadi berjalan dengan sangat baik. Karena sudah tidak ada lagi racun, sudah tidak ada lagi duri di dalam kegiatanmu. Dan untuk kamu yang kehilangan pasangan, yang kehilangan calon tunanganmu, sepertinya kamu akan lebih baik-baik saja, akan lebih oke, ya. Karena kehidupanmu sudah mulai bisa kamu fokus hanya untuk menata kehidupanmu sendiri. Waktumu tidak lagi terbuang sia-sia untuk menyenangkan, untuk membahagiakan, ataupun untuk melakukan segala macam yang terbaik yang kamu lakukan untuk calon, untuk pasanganmu yang terbukti mengkhianati kamu.
Nah, dengan hati yang kaya, pemikiran yang kaya, sikap yang bisa dikatakan matang, maka kamu akan melangkah menuju sebuah harapan, menuju sebuah gerbang masa depan yang nantinya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Five of Wands. Nah, benar kan? Inilah konflik. Inilah sebuah peristiwa yang sangat benar-benar menyadarkan, memberi petunjuk, bahkan membuat kamu mengerti dan sadar bahwa mereka, bahwa orang-orang ini memang adalah seseorang ataupun pribadi ya, yang toksik, yang membawa dampak buruk terhadap kehidupanmu. Dan dengan konflik ini, dengan peristiwa ini, maka kamu akan menjadi seseorang yang lebih bisa mengendalikan, menata, menyusun langkah baru agar kehidupanmu tidak kembali berada di dalam situasi-situasi yang sulit seperti yang pernah kamu alami. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi akhirnya sedikit demi sedikit kamu mulai menjadi seseorang yang lebih seimbang. Lebih mampu menata waktumu dengan sangat baik. Lebih mampu membenahi setiap detail kehidupanmu agar menjadi lebih mapan dan nyaman. Karena saat ini kamu memiliki waktu yang sangat banyak, waktu yang penuh untuk menata ulang kehidupanmu kembali. Waktumu tidak lagi terbuang sia-sia hanya untuk membahagiakan seseorang yang tidak pantas untuk dirimu. Dan akhirnya keseimbangan inilah yang akhirnya membuat kamu bisa fokus, bisa intens di dalam terus melangkah maju, di dalam terus melompat lebih tinggi untuk meraih setiap harapan, mimpi, kesempatan terbaik untuk kehidupanmu lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, jadi kamu akan menjadi lebih bijaksana, ya, lebih matang, lebih tegar dan lebih kuat, ya, di dalam menjalani setiap kegiatanmu, setiap hari-harimu, di mana di kartu ini kamu akan menjadi lebih bijaksana, lebih siap untuk menghadapi setiap permasalahan apapun, untuk menjalankan setiap kegiatan-kegiatan seperti apapun yang nantinya akan kamu temukan di perjalanan hidupmu. Dan dengan kamu lebih siap, maka kamu akan mampu menghasilkan hasil-hasil yang baik dari setiap keadaan dan situasi yang nantinya akan kamu hadapi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kesuksesan, akan ada kemenangan, serta akan ada kebahagiaan yang kamu dapati di dalam kehidupanmu. Ya, keberhasilan di dalam menata kehidupan, kesuksesan di dalam memajukan kembali kegiatan-kegiatanmu, dan tentunya ada kebahagiaan karena kamu telah dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada pasanganmu sebelumnya. Seseorang ini adalah seseorang yang mungkin ya kalian sama-sama jatuh hati, sama-sama saling memperhatikan karena selalu melakukan kegiatan-kegiatan bareng. Berarti dia adalah seseorang yang nantinya ada di dalam lingkungan-lingkungan tempat kamu melakukan kegiatan-kegiatanmu sehari-hari. Dan tentunya dia adalah seseorang yang menarik, baik, memiliki kualitas tinggi, ya, dari personal, dari kepribadian. Makanya kamu bisa menjatuhkan pilihanmu kepada dia.
Dan dia kenapa? Juga memiliki rasa, memiliki getaran-getaran terhadap dirimu. Karena di sini tergambar, kamu adalah seseorang yang semakin berkarisma, semakin memiliki aura positif, semakin memancarkan ya sebuah pesona-pesona yang sangat manis. Karena kamu selalu berpikiran positif, selalu memiliki hati, perasaan ya, yang begitu lega, yang begitu kaya. Sehingga karismamu ini memang sudah tidak mampu ditepiskan, diabaikan oleh seseorang ini. Nah, makanya dengan seringnya bertemu, seringnya berkegiatan, seringnya berkomunikasi, maka cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi setelah saling mengetahui bahwa ada rasa, bahwa ada sebuah getaran, ya, dari situlah kamu dan seseorang ini, ya, sepertinya akan segera terjebak di dalam suatu perasaan, di dalam suatu getaran begitu ya, yang dimana perasaan ini sudah saling tidak mampu disembunyikan antara satu sama lainnya, sehingga sepertinya akan ada komitmen, akan ada kata janji ataupun jadian di dalam suatu hubungan yang lebih dari hubungan pertemanan, hubungan kerjasama ataupun hubungan komunikasi. Dengan kata lain, kalian akan saling fall in love. Oke ya, saya rasa itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu bersinar setelah kabut gelap menyelimuti kehidupanmu. Dan kamu akan mendapati petunjuk-petunjuk yang baik dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian-kejadian penting di dalam hidupmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang lebih kuat dan lebih bisa memaafkan, sehingga kebahagiaan, keberkahan, dan juga pasangan akan dikirimkan yang terbaik untuk kehidupanmu lagi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.